Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain insya'alillahi lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadrat Allah di sebuah hari yang penuh berkah. Di awal-awal bulan Rajab kita masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi Allah kelapangan, kesempatan sehingga bisa hadir untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid kita yang mulia. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'nahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan ke hariban junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ammal khususu fayu'adduna al-wajibati wa yatrukuna al-muharramati bi kulli halin. Itu lagi ya. Wa amal khususu, adapun orang yang khusus, kemarin dibagi tiga, khusus, awam, khawasul khawas, halaman 90. Wa amal khususu, adapun orang yang khusus, orang yang sudah terpilih namanya khusus. Fayu'addunal wajibati, selalu menunaikan hal-hal yang wajib. Ini orang yang khusus tuh. Jadi hal-hal yang wajib dia istiqamah. Salat, puasa, zakat, haji, nuntut ilmu, itu hal-hal yang wajib. Nah, orang yang khusus hal yang wajib itu dia istiqamah. Ya. Wa yatrukunal muharramati, dan selalu meninggalkan yang haram. Bi kulli halin, dalam situasi apapun. Dalam situasi susah, dalam situasi senang, dalam situasi sehat, dalam situasi sakit, dia jaga. Nah, ini orang yang khusus ini. Ya, orang sudah makamnya naik sudah. Ya, beda dengan orang awam. Ya, orang awam ini lihat situasi kondisinya. Ya. Kondisinya yang tidak kuat, mungkin tidak kuat ibadahnya. Ya. Apalagi kalau dia sakit, asal aja barangkali. Beda dengan orang yang khusus. Semakin dicoba oleh Allah, semakin kuat ibadahnya. Jadi hal-hal yang wajib tidak pernah dia tinggalkan. Hal-hal yang haram tidak pernah dikerjakan. Ya, dalam situasi apapun. Nah, ini berat kita nih Pak ya. Ini berat. Ya. Kita kalau sudah sakit sikit pun tidak lagi ke masjid. Apalagi penyakit buntu. Ya. Nah, orang yang khusus tidak mau seperti itu. Dalam situasi apapun dia jaga. Yang wajibat dia jaga. Ya. Yang muharamat dia jaga, yang wajib dia jaga, yang haram dia jaga. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun.
Ini namanya orang yang khusus. Wa yuhafizuna ala fi'lal mandubat. Nah, ini dia nih karakter orang yang khusus lagi. Selalu memelihara hal-hal perkara yang sunnah. Duha tidak pernah tinggal. Tahajud tidak pernah tinggal. Baca Quran tidak pernah tinggal. Sedekah tidak pernah tinggal. Silaturahim tidak pernah tinggal. Ya, perkara yang sunat tidak pernah dia tinggalkan. Ini orang yang khusus ini, Pak. Ya. Duha dia biasa 8 dia. Tahajud biasa 8 dia. Dalam situasi apapun. Ini karakter orang yang sudah khusus, orang yang sudah dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktasiruna minal mubahat. Nah, ini dia pula. Dan dia membatasi dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak menghasilkan untuk dekat kepada Allah, dia tinggalkan itu. Bakal tidak mendekatkan diri kepada Allah, dia batasi. Apalagi yang syubhat. Apalagi yang syubhat. Ya, ala ma yakunu. Ya, atas sesuatu yang ada padanya, wasilatan ilal qiyami, sebagai wasilah, sebagai media kepada penegakan untuk ya bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah karakter orang yang sudah sampai kepada makam khusus. Nah, kita ini pelan-pelan aja lah dulu ya. Yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah mulai kita kerjakan. Ya, apalagi di bulan Rajab yang penuh berkah ini. Ya, bulan yang salah satu bulan mulia adalah bulan Rajab. Inna indatash syuhuri indallah isna asyara sahran. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, Allah berfirman bilangan bulan di dalam Islam itu 12. Dari 12 bulan itu ada 4 yang mulia. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Makanya di bulan Rajab ini bulan kita menanam. Ya, Sya'ban mulai kita menyiram. Ramadan mulai kita memanen. Maka awal bulan Rajab ini jangan disia-siakan. Ya, kita isi terus dengan ibadah, baik yang sifatnya hablum minallah atau yang sifatnya hablum minannas. Banyak amalan kita di bulan Rajab ini, perbanyak istighfar. Makanya ada terkenal ya istighfar bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Ya, atau sayyidul istighfar boleh. Yang kedua, kita disuruh memperbanyak baca tasbih. Ya. Nah, tasbih itu dibagi 3, 1 sampai 10. Subhanallahil hayyul qayyum. 11 sampai 20, Subhanallah al-ahadi as-samadi. 21 sampai 30, Subhanallah ar-rauf. Ya. Kemudian disunnahkan juga qiyamul lail. Ya, bangun malam. Kata Nabi, khamsul layalin la turaddu alimud da'wah. Ada 5 malam kalau hamba Allah berdoa, doanya dijabah oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertama, awalu min Rajab. Awal-awal bulan Rajab. 1 sampai 10 bulan Rajab itu doa sangat mustajab. Bahasa Nabi apa? La turaddu alaihimud da'wah. Tidak ditolak doanya. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. 4 ini semuanya setahun sekali. Rajab setahun sekali. Nisfu Sya'ban setahun sekali. Idul Fitri setahun sekali. Idul Adha setahun sekali. Yang seminggu sekali, malam Jumat. Ya, perbanyak doa kita. Habis khusus minta kuat iman, minta amal soleh, istiqamah, ya.
Kemudian minta meninggal min husnil khatimah. Kemudian apalagi kita di bulan Rajab ini banyak sekali. Termasuk kita disunahkan puasa. Ya, disunahkan kita berpuasa. Kata Nabi, pada hari kiamat nanti orang yang berpuasa di bulan Rajab, maka Allah berikan dia kebaikan, Allah jauhkan dia dari kehausan, dan Allah naungi dia dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang lainnya termasuk sedekah. Ya, sedekah di bulan Rajab ini berkah, ya, dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faslun wa 'alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batinan. Ini satu pasal tentang alaika biluzumin nadhafah, mesti, alaika mesti, seharusnya, sepantasnya engkau itu luzumun nadhafah, melazimkan bersih. Ya, zahiran, zahirnya, batinan, batinnya. Ini bahasa beliau ini halus nih ya. Alaika itu mesti. Kalau bahasa kita apa ya? Selayaknya, sepatutnya, sepantasnya orang yang ingin sampai kepada Allah, luzumun nadhafah, mesti bersih. Bagaimana nak ketemu dengan Allah, nak jumpa dengan Allah tidak bersih? Ya. Kita jumpa dengan orang besar saja ingin bersih. Ya, zahiran, batinnya, mohon maaf, zahirnya, wa batinan, batinnya. Baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir bersih, batin bersih. Ya. Kita kadang-kadang kalau zahir luka cepat kita obati. Kaki luka cepat diobati. Tapi kalau batin luka, ya mohon maaf, lambat diobati. Padahal posisinya sama. Bahkan zahir batin itu lebih luar biasa lagi. Ya. Penyakit batin itu mohon maaf itu lebih dahsyat lagi. Kalau penyakit zahir bisa berobat, ya, batuk bawa ke dokter insya Allah. Tapi kalau penyakit hati sulit obatnya. Padahal posisinya sama-sama, sama-sama penyakit. Zahir penyakit juga, batin juga penyakit. Fa inna man kamulat nazafatu sara bi ruhi wa sariratih malakan ruhaniyan. Barang siapa yang sempurna kebersihannya, ya, zahirnya bersih, batinnya bersih, ya, kamulat nazafatu sara bi ruhil wa sarirati, maka menjadilah dengan ruhnya, ya, dan rohaninya sebagai malaikat secara rohani. Kalau sudah zahirnya bersih, batinnya bersih, ya, ada semacam pengawalan rohaninya. Ya. Maka sering saya ulang, mohon maaf, ibadah yang kita buat itu nanti jadi abdun ya. Nah, jadi hamba dia. Ya. Ibu-ibu ngamalkan apa? Baca Quran. Istiqamah baca Quran. Al-Quran itu nanti jadi abdun dia, jadi hamba dia. Dia mengiring kita terus tuh. Mengiring kita kepada arah kebaikan. Ya. Ibu-ibu rajin sholat malam, terus sholat malam, dia jadi amal, abdun. Amal ini nanti yang mengiring kita ke arah kebaikan. Ya. Nah, begitu juga ini. Kalau sudah sempurna kebersihan zahir dan batinnya, Allah kirim dia satu malaikat yang khusus mengawal dia. Kita nak ke kiri dikit, tariknya ke kanan. Kita nak ke kiri dikit, tariknya ke kanan. Ya. Ini orang-orang yang sudah istiqamah, zahir, batin, bersih. Buktinya kita yang biasa bangun malam tuh, walaupun ngantuk segala macam, terbangun malam. Itu malaikat itu yang menggerakkan kita untuk bangun malam. Maka amal yang kita buat itu berkah. Ya, amal yang kita buat istiqamah itu berkah. Dan dia menggiring kita terus ke arah kebaikan-kebaikan. Kalau nak ke kiri dikit, tariknya ke kanan. Ya, nak ke kiri dikit, tarik kanan. Kadang-kadang dibisikkannya. Itu dah elok. Nah, begitu.
Wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jismaniyan. Meskipun ia dengan raganya dan rupanya itu sebagai manusia secara raga. Dia manusia seperti biasa lah. Ya, raganya nih. Ya, tapi jiwanya sudah sempurna. Ya. Semakin takut dia kepada Allah. Semakin ridha dia ketentuan Allah. Ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, buniyad dinu 'alan nadhafah. Ya, buniyad dinu 'alan nadhafah. Agama itu dibangun di atas bersih. Ya. Maka mau tidak mau kita harus bersih. Zahir, batin. Zahir, batin. Bersih zahir itu penting enggak? Penting. Ya. Oh, saya batin aja bersih Pak Ustaz, pakaian macam-macam, enggak juga. Nabi bersih. Nabi itu suka yang bersih. Ya. Kita ingin tampil zahir bersih, batin bersih. Nah, begitu. Karena kebersihan itu sunnah. Sunnah. Ya, kebersihan itu sunnah. Mau tidur aja kita disuruh bersih-bersih. Ya, mau tidur aja kita disuruh bersih-bersih. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha nazibun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan dia mencintai orang yang bersih. Wa tahsulun nazafatul batinah, dan dapat diraih kebersihan batin itu bitazkiyatin nafsi, dengan mensucikan jiwa. Jadi kalau ingin bersih batin, ya jiwanya harus dibersihkan dulu. Dari apa? An razailil akhlaqi, ya, dari akhlak-akhlak yang hina. Ini membersihkan batin ini hukumnya wajib. Membersihkan batin itu hukumnya wajib. Sama membersihkan zahir, wajib. Ya. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Awil Haddad, ya, membersihkan batin itu bisa diraih dengan mensucikan jiwa. Dari apa? An razailil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang hina. Mana dia? Kal kibri, seperti sombong. Sombong itu hina tuh. Sombong itu hina. Sombong ilmu kah? Sombong amal kah? Sombong jabatan kah? Sombong pangkat kah? Sombong status kah? Ya, itu kibir itu. Itu akhlak yang masmumah itu. Akhlak yang tercela. Wajib kita hilangkan. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan itu, Pak. Ya, betapa sombong itu perbuatan yang tidak baik. Waria, ria ini pamer ibadah. Ya, ria ini, aduh, ini paling dahsyat ria ini, Pak. Ya, ibadah tuh pamer. Makanya jangan khusyuk orang yang riaknya sembahyang, jangan khusyuk. Ya. Nauzubillah. Ria ini ibadah pengen diekspos. Beda dengan ujub. Kalau ujub tidak diceritakan, cuman hatinya nyebut. Ya, senyum-senyum saja dia. Ya, nunduk-nunduk aja dia. Aku inilah yang paling pandai. Yang lain bengak kalau. Tidak pernah dia menyebut, tapi dalam hatinya nyebut, itu ujub namanya. Kalau ria ini diekspos. Inilah orang-orang yang taat kepada Allah. Sambil difotonya, ya itu ria namanya. Nah, dua-dua ini sesuatu, nauzubillah, itu penyakit batin. Mau tidak mau wajib kita hilangkan. Makanya kalau ada ria, mohon maaf, kalau ada ujub cepat astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, begitu. Supaya sifat itu tidak lama melekat dalam tubuh. Ya. Supaya hilangnya, ya banyak-banyak ya zikir. Banyak baca Quran, banyak duduk dengan orang-orang soleh. Banyak duduk dengan orang-orang miskin.
ya, sering mendengarkan tausiah dan segala macamnya. Apalagi wal hasad, hasad ini lebih dahsyat lagi Pak. Ya, hasad ini penyakit yang tertua di dunia, hasad. Dua penyakit yang tertua Pak. Pertama sombong, yang kedua hasad. Hasad ini kayak apa ya? Kayak racun Pak, yang menggerogoti tubuh seseorang. Ya, jiwanya sehat, tapi amaliyahnya tidak ada. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulunal khataba. Innal hasada, sesungguhnya hasad. Ya, sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kamu laksana api memakan kayu bakar. Ya. Mau tidak mau hasad itu cepat kita hilangkan. Ya. Jadi kalau muncul hasad, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tidak senang orang bahagia itu hasad tuh Pak. Tidak senang orang sukses itu hasad. Tidak senang orang mulia itu hasad. Tidak senang orang baik itu hasad. Ya. Nauzubillah. Ini kalau bicara beliau ini itu termasuk akhlak-akhlak yang masmumah. Akhlak-akhlak yang tidak bagus. Apalagi wa hubbud dunya, ini lagi nih. Terlalu cinta dengan dunia, habis waktu dihabiskan untuk dunia. Ya, waktunya itu ibu dihabiskan untuk dunia. Tidak sempat lagi ngaji, tidak sempat lagi sembahyang, tidak sempat lagi baca Quran, tidak sempat lagi duha, tidak sempat lagi tahajud. Ya, habis waktunya untuk dunia. Itu namanya hubbud dunia. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, di akhir zaman nanti kata Nabi, umatku akan kena satu penyakit namanya wahan. Wauhanun. Lalu sahabat tanya, ma manal wahan? Wahan itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karihatul maut. Orang yang terlalu cinta dengan dunia dan benci kepada kematian. Lalu sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa tandanya? Pertama, hidupnya maliyah, materialistik. Hari-harinya tuh kehidupannya materialistik. Maliyah itu materialistik. Ya, uang saja, materi saja. Lalu sahabat tanya, apa tandanya Rasulullah? Orang yang hidupnya maliyah, materialistik, ya, enggannya dia infak dan sedekah. Enggannya dia mengeluarkan zakat. Ya. Yang kedua, apa tandanya orang yang hidupnya hubbud dunya wa karihatul maut? Intisyariyah, hedonistik. Intisyariyah itu hedonistik. Hubbul jah, senang kemewahan. Nah, saya kadang-kadang lihat di TV ibu-ibu pamer tas baru, ya, pamer apalagi baju baru, itu namanya hubbul jah, ya, senang dengan kemewahan, ya. Sementara kemewahan itu semestinya ya disembunyikan, tidak perlu kita ekspos. Lalu sahabat tanya, apa tandanya orang yang hubbul jah ini, senang dengan kemewahan, hedonistik ini, suka menurutkan hawa nafsu, ya, suka mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, tanda orang yang hubbud dunya adalah infiradiyah, individualistik. Infiradiyah, individualistik. Dia menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling mulia. Lalu sahabat tanya, apa tandanya orang yang hidupnya individualistik? Suka memutuskan hubungan silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa akhawatiha dan hal-hal yang semacamnya, banyak lagi. Ya. Di samping kibir, riya, hasad, hubbud dunya, ujub, ya, namimah, ya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk hubbut ta'am, hubbul kalam, ya, banyak makan, banyak minum,
banyak cakap, itu termasuk juga. Wa tahliyatiha bimaqarimil akhlaq, ya, dan dia harus menghiasi jiwanya dengan akhlak, ya, katawadu, seperti tawadu. Jadi sifat yang di atas tadi itu harus dibersihkan dengan apa? Bimaqarimil akhlaqi, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bu'istum liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini lebih hebat, Pak. Ya, lebih hebat daripada segala-galanya. Semua ibadah kita endingnya akhlak. Puasa akhlak, sholat akhlak, zakat akhlak, haji akhlak. Semua ibadah. Ya. Ibu-ibu baca Quran, tumbuh sabar, tumbuh ikhlas. Ya. Orang yang sholat begitu juga. Maka semua ibadah yang kita buat endingnya akhlak. Ya. Ridho, muncul ridhonya itu, ya, muncul kebaikannya itu, muncul berkah amal-amal tadi. Mana dia? Katawadu, tawadu. Tawadu merendahkan hati, Pak. Apa kata Nabi? Man tawadda'a rafa'a. Man tawadda'a rafa'a. Siapa orang yang tawadu, Allah angkat. Wa man takabbara wada'a. Siapa orang yang sombong, Allah rendahkan dia. Maka orang-orang yang tawadu itu Allah angkat dia. Allah mengangkat dia, Pak. Walaupun sedunia orang menjatuhkan, tapi Allah angkat dia. Kenapa? Dia tawadu. Apalagi dengan ulama, ya, dengan orang-orang soleh, ya, dia tawadu, ya, rendah hati, Pak, rendah hati. Banyak itu kalau kita lihat di Kalimantan itu, ya, luar biasa. Orang-orangnya alim-alim, Pak. Ya, tawadu dia. Ya. Saya lihat juga Gus Baha itu tawadu luar biasa. Alim dia, Pak. Cuman tawadu. Tidak menampakkan dia orang alim. Biasa aja dia. Itu tawadunya. Dengan para habaib, ya, luar biasa. Apalagi wal haya, malu. Haya, malu, ya, munculkan sifat haya dalam diri kita, wabil khusus malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur bertambah, amaliyah tidak bertambah, malu tidak? Ya, padahal Nabi yang bilang tuh, khairun nas man tala amru hasun amalu. Orang yang baik ketika umurnya bertambah, amalnya bertambah. Tapi orang yang tidak baik, umurnya bertambah, amaliyahnya tidak bertambah. Semestinya kita malu, ya, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertambah amaliyah kita, tuh malu kita. Ya, mohon maaf, ada orang ngaji, kita tidak ngaji, tumbuhkan rasa malu. Ya, ada orang bisa sholat malam, kita tidak bisa, tumbuhkan rasa malu. Hubbul, apa namanya, al-haya, ya. Apalagi wal ikhlas. Ikhlas ini susah, Pak. Ikhlas ini paling sulit. Ya, kata Abu Yazid Al-Bustami, sirrun min asrari ista'duhu liman ahbabtul ibadi. Ikhlas itu satu rahasia dari rahasia Allah yang Allah tancapkan dalam hati seseorang. Maka ikhlas itu Imam Ghazali bagi tiga. Ikhlas tingkat bawah, ikhlas tingkat menengah, ikhlas tingkat atas. Ya, ikhlas tingkat bawah, beramal, ada sesuatu. Ibu-ibu baca Yasin malam Jumat supaya jauh dari bala dan musibah. Ikhlas itu. Tapi ikhlas tingkat bawah. Ya, ikhlas nomor dua, ya, beribadah karena sesuatu supaya sakti mandraguna. Nah, itu. Yang ketiganya yang the first class, ikhlas karena Allah.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Tidaklah kalian saya perintahkan beribadah kepada Allah ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa diceritakan. Dan kita tidak bisa juga menjudge orang tidak ikhlas. Karena ikhlas itu antara kita dengan Allah. Makanya sebagian ulama kunci ibadah itu dua, niat, satu ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas, amalia kita ini percuma, Pak. Secara syariat sah, tapi nilainya tidak ada. Ya. Maka ulama-ulama tasawuf membagi kunci ibadah ini dua. Pertama niat, kedua ikhlas. Ya. Jadi mulailah. Kita awali ibadah kita karena Allah. Ya. Ibu bekerja karena Allah. Ya. Kita bekerja karena Allah. Mulai kita niatkan karena Allah. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si C, tapi karena Allah. Tadi kan kita sembahyang subuh, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbila qiblatin adaan imaman lillahi. Ngaji karena Allah. Ya, puasa Rajab karena Allah. Ya, puasa Rajab karena Allah. Ngapa ndak puasa? Dia enak, kawan ndak puasa, awak ndak puasa juga. Itu artinya puasanya karena kawan. Ya kan? Pokoknya ibadah kita mohon maaf mulai hari ini karena Allah. Apapun. Baik yang sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas, karena Allah. Mulailah karena Allah. Turun dari rumah, ya Allah aku ngaji karena Engkau. Bukan karena si B, bukan karena si C, karena Engkau ya Allah. Nah, mulai nanti Allah kasih pahala. Ya, sedikit demi sedikit. Apalagi sifat yang baik itu wasyakha. Syakha ini paling susah. Syakha ini Pak, semua wali-wali Allah syakha. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bilang, mohon maaf, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? It'amut ta'am khairun min bina'i alfa masajid. Ini bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Saya ulangi, id'amu ta'am khairun min bina'i alfa masajid. Memberi makan orang itu lebih baik ketimbang membangun 1000 masjid. Makanya program pemerintah ngasih makan gratis itu betul. It'amu ta'am khairun min bina'i alfa masajid. Memberi makan orang itu lebih baik ketimbang membangun 1000 masjid. Karena memberi makan orang itu hukumnya wajib. Ya. Sementara membangun masjid itu hukumnya mustahab, disunnahkan. Apalagi kalau di Jambi ini udah banyak masjid ya. Tinggal membangun, membersihkan aja, memakmurkan saja. Ya. Tidak salah itu. Makanya Syekh Abdul Qadir pernah bilang itu. Ya, orang masuk surga itu bukan banyak amal sholatnya saja. Bukan banyak puasanya saja, bukan banyak hajinya saja. Ya, salah satu orang masuk surga itu kata beliau asyakha, dermawan. Apalagi yang kita lihat di Kalimantan nih Pak, ya, di Guru Sekumpul tuh. Beliau tuh dermawan Pak, dermawannya. Ya. Ngasih orang fakir miskin, anak yatim, dibalas oleh Allah sekarang ini Pak. Semua wali-wali Allah tuh dermawan. Tidak ada wali-wali Allah tuh tidak dermawan tuh, semua dermawan. Ya, ulama-ulama kita dulu dermawan, orang-orang soleh tuh dermawan. Ya, suka membantu orang, suka nolong orang, itu pahalanya besar Pak. Ya, ibu ngasih makan orang itu lebih hebat daripada sembahyang duha. Apalagi kalau nasi minyak. Ini ngilangkan ngantuk. Saya lihat ibu-ibu ini sholat tahajud tadi malam kan.
Jadi mohon maaf Pak, kalau kita ini mohon maaf, kita amal kurang, ya banyaknya sedekah. Ya, di pendopo saya itu alhamdulillah lah, sehari itu ada yang ngantar air, ya, ngantar ke air minum, ya ada 2 dus, 3 dus. Saya bilang sekali-sekali Pak jangan air minum Pak, nasi minyak. Mohon maaf canda Pak. Ya. Besar pahala itu. Ya, orang fakir, orang miskin, anak yatim. Kemarin ada di salah satu di pondok pesantren saya lah. Saya kemarin ditelepon, Pak Ustadz, anak saya nak masuk pondok pesantren, susah Pak Ustadz, duit dati, macam apa Pak Ustadz, masuklah. Biayanya siapa? Saya yang bayar. Ini bukan ujub nih, tidak. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang miskin itu masih banyak, Pak. Orang-orang yang pengen sekolah, uang tidak ada itu masih banyak. Ya, saya bilang yang penting masuk dulu. Masalah biaya itu nanti bisa lah. Ya, makanya cari orang-orang senang Pak. Ya, saya saya cari orang-orang kaya yang senang, yang berlebih, saya minta zakatnya untuk dikasihkan kepada orang-orang yang miskin itu. Karena zakat itu harus dipungut, bukan menunggu, harus dipungut. Ya, banyak orang-orang yang miskin pengen sekolah, uang tidak ada. Ya, kita menyelamatkan orang-orang itu paling besar pahalanya. Ya, kita sholat duha, sholat tahajud, ngasih orang seperti itulah hebat lah kita Pak. Ya, pahalanya luar biasa. Maka seluruh orang-orang soleh itu syakha. Wali-wali Allah itu syakha semua. Tidak ada yang pelit tuh Pak. Ya, jadi kalau orang soleh itu pelit, bukan orang soleh itu. Belum lagi orang soleh. Ya, sering cari makan orang ya. Apalagi wa akhwatiha dan sikap-sikap semacamnya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa haqa'iqul hadzal akhlaqi wa tariqul khalasi min razailiha wa sabilut tahsili fadailiha, dan berbagai hakikat akhlak-akhlak ini dan cara membebaskan dari akhlak-akhlak yang hina dan jalan untuk meraih akhlak-akhlak yang utama. Qad jama'ul Imam Ghazali min syatr sani min al-ahya, sungguh Imam Ghazali telah menghimpunnya di bagian kedua ini dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Fa alaika bi ma'rifati dzalik wallahu alam. Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wa anshur ala rahmatik ya arhamar rahimin, wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukminin wa syukra sabirin wa taubat siddiqin, wa nas'aluka Allahumma bidar wajhik alladhi malaka syik antazra fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifak haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bih. Allahumma astarika ma qara'na wa 'allamtana fadli hajatina ilayhi wa la tansina rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.